Shalom, selamat pagi jemaat Happy Soul Family. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Soul Family. Pada pagi hari ini saya mau bagi dengan judul Menabur Benih yang Baik. Kisah ini berawal dari kejadian di mana anak saya jatuh. Saat itu kami makan siang, kemudian pas keluar dari tempat makan itu anak saya yang besar jatuh, dan saya pikir ya sekedar jatuh aja biasa. Dia kesakitan di bagian lututnya, dan ya saya cuma ngomong, ya kamu udah besar laki-laki, masa kamu nangis. Saya nggak berpikir macam-macam, saya cuma ya udahlah. Dia meringis kesakitan, tapi akhirnya dia masih bisa jalan ke mobil. Dan sorenya saya baru tahu kira-kira ya mungkin pas kami mau makan malam, saya mau keluar, ternyata saat mandi dia sore nggak bisa bangun karena lututnya ternyata sakit banget. Dan saya baru tahu saat itu bahwa lututnya itu bengkaknya besar banget. Dari situ saya mulai khawatir ya, sebagai orang tua saya khawatir dalam arti ya kalau kenapa-kenapa gimana nih. Pengalaman saya kalau lihat bengkaknya gede, dulu pernah kejadian rekan saya itu ada yang retak. Saya tanya, saya suruh gerakin, masih bisa. Saya pegang-pegang lututnya, bagian tertentu masih yang sakit cuma tempat-tempat tertentu. Dan ya prinsipnya dari pemeriksaan ala kadarnya yang saya tahu, saya cuma dapat satu keyakinan, ya udahlah, ini nggak apa-apa. Kalau memang retak atau apa, biasanya udah nggak bisa jalan atau gimana, serba sakit semua dah. Oke. Ternyata ya begitulah. Tapi berjalannya waktu sampai akhirnya kami saya nyerah juga lah. Nyerah dalam arti saya takut juga, khawatir, tapi bukan menjadi satu kekhawatiran yang sampai gimana banget. Hari Jumat sore saya ke rumah sakit, saya bawa dia dan akhirnya diperiksa. Ya, memang hasilnya ya dibilang bagus enggak juga, karena ada keterangan incomplete fracture ya. Saya nggak tahu kalau dari ronsennya segala macam itu nggak kelihatan retaknya, tapi dianggap itu satu titik ya retak mungkin ya. Nah, tapi ya saya mau belajar bahwa satu hal dari satu ayat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat itu jujur, setelah saya tahu bahwa itu bengkak dan nggak bisa jalan, ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam hati saya bahwa cederanya itu lumayan parah. Tapi saya nggak mau rasa khawatir itu menjadi hal yang terlalu berlebihan. Begitu juga pada saat saya bawa dia ke rumah sakit, saat diperiksa segala macam, ketemu setelah di ronsen, ketemu dokter tulangnya. Nah, saat itu ya akhirnya dokter tulang ngomongnya gini, ini akibat jatuh sehingga ada memar, ada cairan yang seharusnya tidak ada di lutut itu. Jadi lutut itu sebenarnya kalau nggak salah itu jaringan lunak ya, tulang lunak apa gimana gitu ya.
tulang lunak yang seharusnya tidak ada cairan, tapi ini bengkak karena ada cairan sehingga itu menimbulkan rasa sakit. Nah, saya tanya harus bagaimana? Paling utama sebenarnya diambil cairan itu, disedot. Dalam arti sedot gimana? Disuntik, disedot darah cairan itu. Saat itu saya khawatir, takut, saya juga takut tuh. Saya cuma ngasih tahu ke anak saya bahwa udah nggak apa-apa, kamu udah gede, nggak sakit. Kamu berdoa aja, kamu berdoa dan kamu imani bahwa saat disuntik, saat diambil nggak apa-apa, dan hasilnya nanti kamu bagus. Percaya aja deh. Nah, saya cuma mengatakan seperti itu. Dan ternyata akhirnya singkat cerita itu cairan diambil sebanyak 85 cc darah. Ada darah hitam 85 cc. Dan hebatnya, ya saya nggak tahu dunia kedokteran seperti apa menurut ilmu kedokteran, tapi kenyataannya yang terjadi setelah itu diambil, itu kaki bisa digerakin, lutut lebih gampang digerakkan, dan dia jalan lebih gampang. Yang tadinya nggak bisa nyentuh lantai sama sekali, nahan kaki pada saat melangkah, menahan badan, itu bisa. Saat itu juga langsung bisa. Nah, saya mau bagi bahwa dalam hal apapun kehidupan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin sulit buat kita. Tapi kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh begitu saja untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan menabur benih. Kita harus lakukan pekerjaan menabur itu kapan saja dan di mana saja dengan benih yang terbaik. Saya bersyukur pada saat itu, di tengah kekhawatiran saya, di tengah ketakutan saya secara pribadi sebagai seorang bapak melihat anaknya tidak berdaya seperti itu, saya menaburkan bahwa, mengatakan kepada anak saya bahwa kamu tahan, kamu berdoa, yakinkan, imani itu tidak akan apa-apa, enggak sakit, dan hasilnya maksimal, kamu pasti bisa jalan. Saya cuma nekenin seperti itu kira-kira. Kamu berdoa aja, nggak usah lihat dulu deh, kamu berdoa, pokoknya imani Tuhan Yesus tolong. Kamu imani Tuhan Yesus. Beberapa kali saya katakan kalimat yang seperti itu. Dan hasilnya, saya bersyukur. Ternyata, ya, yang tadi saya ngomong bahwa pada saat sudah dilakukan penyedotan itu, cairan itu yang ternyata isinya darah, dia jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, di sini apa yang saya lakukan? Saya hanya menyampaikan bahwa imani kamu berdoa. Ini bukan satu hal yang biasa, ini bukan satu hal yang menurut saya bukan satu hal yang jelek, tapi satu hal yang baik, di mana benih-benih yang baik itu yang harus kita tabur gitu loh. Soal hasilnya nanti tumbuh dengan baik atau tidak, at least yang pertama kita lakukan, kita menaburnya itu dengan baik. Dunia ini penuh dengan kehidupan yang selalu kontraproduktif. Dalam kehidupan gandum dan lalang, itu kita tidak bisa membedakan mana yang gandum, mana yang lalang sebelum dua-duanya itu berbuah. Pada saat sebelum berbuah, kita sulit membedakan mana yang gandum, mana yang lalang. Tapi pada saat berbuah, kita bisa tahu bahwa, oh yang ini gandum, yang ini lalang. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, seharusnya tahu tugas kita nabur, kita lakukan, dan kita berikan pertumbuhan
yang baik. Sehingga pada saatnya si gandum ini akan tumbuh dan berbuah. Buah itu akan menunjukkan bahwa memang inilah gandum, bukan lalang. Dan pada saat itu orang bisa membedakan siapa kita. Apakah kita gandum atau kita lalang? Kalau kita akhirnya dari benih-benih yang asal-asalan, kemudian kita lakukan merawat juga asal-asalan, akhirnya bisa jadi gandum itu menjadi mati. Dan pada akhirnya lalang yang tumbuh. Sehingga pada saatnya panen, si petani itu tidak akan pernah melihat bulir gandum yang memang berisi, tetapi hanya melihat lalang yang tumbuh, yang tidak menghasilkan. Saya mengajak kita semua, komunitas Fourth Generation ini, untuk mari kita hidup dengan benar, hidup dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan gitu. Kita tidak usah berpikir bahwa oh ini harus begini, ini harus begitu, tapi lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sesuatu yang simple, saya selalu berpikir, berprinsip sesuatu yang simple jangan dibikin sulit. Tapi yang sulit kita persimpel. Sehingga pada saat kita melangkah, pada saat kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan, kita mampu memilih semua itu dengan simple dan lebih mudah. Karena saya tahu kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diberi kemudahan oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering kali tidak sadar bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan itu seolah-olah bahwa kita melakukan dengan susah. Padahal kita diberi kemudahan dalam banyak hal, dalam banyak kehidupan, dalam banyak aspek kehidupan. Terakhir, saya mengajak saudara semua, mari lakukan apa yang memang menjadi porsi kita untuk kita lakukan dan kerjakan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kau yang pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami mengucap syukur buat pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan. Kau yang pimpin kami, Kau yang sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.